Kita semua telah merasakannya, sebuah rasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sebuah potongan puzzle yang belum terlengkapi. Hidup berjalan, kita mencapai ini dan itu, tetapi selalu ada bisikan halus bahwa seharusnya ada lebih dari ini. Bahwa kebahagiaan, kepenuhan, dan kedamaian yang kita cari sepertinya selalu berada tepat di luar jangkauan, seperti sebuah nama yang tidak bisa kita ingat. Kita telah mencoba segalanya, membaca buku self-help, mengikuti seminar, mengejar tujuan, mengumpulkan harta. Tapi lubang itu tetap ada, seperti mengecat dinding yang retak, untuk sementara terlihat lebih baik, tetapi retakannya masih ada di bawahnya. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa potongan yang hilang itu. Ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda tambahkan ke dalam diri Anda. Ini adalah sesuatu yang perlu Anda ingat. Sesuatu yang sudah ada di dalam diri Anda, tertimbun di bawah bertumpuk-tumpuk keyakinan salah, ketakutan, dan kebisingan dunia. Potongan yang hilang itu adalah Anda bukan pikiran Anda. Bacalah sekali lagi. Anda bukan pikiran Anda. Anda adalah kesadaran yang mengamati pikiran-pikiran itu. Inilah perbedaan antara menderita dan hidup, antara menjadi budak dan menjadi master. Jeda yang disengaja untuk penekanan. Selama ini, kita begitu mengidentifikasi diri dengan suara di kepala kita, sehingga kita mengira kitalah suara itu. Kita berpikir, saya marah, padahal yang benar adalah saya menyadari ada perasaan marah yang muncul dalam diri saya. Kita berpikir, saya adalah seorang yang pemalu, padahal yang benar adalah saya menyadari adanya pola pikiran yang menghasilkan perilaku pemalu. Kedengarannya sederhana, bukan? Tapi ini adalah realisasi yang paling membebaskan dalam hidup manusia. Mari kita lihat bagaimana potongan puzzle yang hilang ini mengubah segalanya. 1. Anda mendapatkan kebebasan dari derita yang tidak perlu. Sebelumnya, sebuah pikiran cemas muncul, aku akan gagal. Anda langsung percaya, menganggapnya sebagai kebenaran mutlak, dan seluruh tubuh Anda menegang, hari Anda hancur. Sekarang, sebuah pikiran cemas muncul, aku akan gagal. Anda sebagai sang pengamat memperhatikannya. Anda berkata, menarik, ini adalah pikiran ketakutan yang muncul lagi. Anda tidak harus mempercayainya, Anda tidak harus melawannya. Anda hanya mengamatinya datang dan pergi, seperti awan yang melintas di langit. Awan itu bukan langit, pikiran itu bukan Anda. Dengan ini, Anda telah memutuskan rantai. Pikiran kecemasan kehilangan kekuatannya karena Anda tidak lagi memberinya energi dengan keyakinan buta. 2. Anda mengambil alih kendali atas tindakan Anda. Sebelumnya, sebuah impuls kemarahan muncul dan Anda langsung meledak, mengatakan hal-hal yang kemudian Anda sesali. Sekarang, sebuah impuls kemarahan muncul. Karena Anda terlatih sebagai pengamat, ada sebuah jarak antara Anda dan impuls itu. Dalam ruang kecil itulah terletak kebebasan Anda. Di ruang itu, Anda bisa memilih, apakah saya akan mengikuti kemarahan ini, atau apakah saya akan memilih respons yang lebih bijaksana. Anda tidak lagi menjadi reaktif, Anda menjadi responsif. 3. Anda menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kita selalu mencari kedamaian di luar, dalam hubungan, dalam kesuksesan, dalam liburan. Tapi kedamaian seperti itu selalu sementara, karena kondisi luar selalu berubah. Kedamaian sejati yang Anda cari ada di dalam diri sang pengamat itu sendiri. Ia adalah kesadaran yang diam, tenang, dan tak tergoyahkan yang menjadi saksi dari semua drama kehidupan. Ketika Anda belajar untuk beristirahat dalam kesadaran ini, bahkan di tengah badai sekalipun, Anda akan menemukan sebuah ketenangan yang tidak dapat diusik oleh apapun yang terjadi di dunia luar. Inilah the missing piece, rumah sejati Anda. Bagaimana cara menemukan kembali potongan ini setiap hari? Ini bukanlah teori, ini adalah latihan, sebuah praktek harian. 1. Latihan kesadaran napas.
Beberapa kali sehari berhentilah sejenak dan amati 3 tarikan dan hembusan napas Anda. Itu saja. Pada saat Anda melakukannya, Anda telah beralih dari menjadi pikiran menjadi pengamat yang menyadari napas. 2. Labeling thoughts. Ketika Anda terjebak dalam pusaran pikiran, cobalah memberi label. Katakan dalam hati, ini adalah pikiran yang mengkhawatirkan, atau ini adalah kenangan. Dengan memberi label, Anda memisahkan diri Anda dari pikiran itu. 3. Pertanyaan pembebas. Tanyakan pada diri sendiri, siapakah yang menyadari semua ini? Ketika Anda merasa sedih, tanyakan, siapakah yang menyadari kesedihan ini? Anda tidak akan menemukan jawaban verbal, tetapi Anda akan merasakan pergeseran dari yang dirasakan menjadi yang merasakan. Itulah diri Anda yang sejati itu. Kesadaran murni yang telah ada sebelum pikiran pertama Anda, dan yang akan tetap ada setelah pikiran terakhir Anda. Dengan menemukannya, Anda tidak mengubah hidup Anda. Anda membangunkan hidup Anda dari mimpi bahwa Anda adalah sebuah hidup yang perlu diubah. Dan dalam kebangunan ini, Anda menemukan bahwa Anda selalu utuh, selalu lengkap, dan selalu bebas. Sekarang, lihatlah sekeliling Anda. Tidak ada yang berubah, tapi semuanya berbeda. Karena Sang Pengamat telah bangkit, dan itulah satu-satunya perubahan yang benar-benar penting.